Lalu bagaimana dampak pemilihan Presiden Amerika Serikat terhadap Indonesia? Kita akan bergabung dengan Dwi Anggia yang saat ini bersama pelaksana tugas Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, di kediaman resminya. Anggi. Ya, Bayu, selamat pagi dan juga selamat pagi pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sudah berada di kediaman pelaksana tugas Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Brian McFeeters. Dan good morning, Mr. Brian McFeeters. Thank you for having us here. Thank you. At this pleasant morning. And we know this is going to be a big night in America, or this morning in Indonesia, because this is going to be the first head-to-head debate for the two controversial candidates. Right. Now, okay. We know that in 2012, there's 70 million Americans watch the first presidential debate. And this year, expected around 100 perhaps. 100 million, that's the estimate. Yes, 100. Right? Mm-hmm. And how do you see the American will measure this first debate of the candidate of presidential this year? I think there's an extraordinary level of interest in the debates. As you mentioned, they're in the media, they're saying that this is sort of Super Bowl level of attention, which is our big football championship. Many people are very partisan one direction or the other, but there are also a segment of voters, maybe 8 to 10 to 15%, who have not decided. So the debates will be very important for them in terms of getting their impressions of the candidates. We know that both are, how we can say it, interesting candidates. One, Mr. Trump is an aggressive one, and Secretary Clinton, right now, she have an issue about the trustworthiness. How do you see this going to impact the undecided voters? Well, there are many different opinions of the candidates, strong opinions. I think many of the portrayals of Hillary Clinton see her as an insider. She's somebody with a great deal of Washington experience. She was former Secretary of State. Yeah. She was a senator from New York. She was also First Lady for 8 years, so she has a great deal of Washington experience. Some of the people on her side see that as a great advantage. Being president is such a challenge, so many issues that the fact that she has that experience is considered a strength. On the other hand, there are people that see the system as having some problems, and so they support Donald Trump as an outsider, a businessman who has not had any role in government. So there are those two perspectives, and there are people that are strongly opinionated in both directions. Yeah. Now we're talking about the three topics about achieving prosperity, securing America, and America's direction. Which gonna be the hot topics for the American now? I think the issues that come up in the American election are similar to what come up in other major countries. You know, of course, it's economic conditions and how people are doing personally. It's issues such as immigration, counterterrorism, environmental issues, including climate change. It's the whole range of issues that people around the world are interested in, how their families are doing, how their children are doing, how they're doing in their jobs. It's the whole range of issues that people are interested in. And Trump, most of the time he criticized the policy of President Obama right now. How can you be sure that perhaps our Americans see that Trump gonna give something different from the current running? Well, I think that's what the debate is about, and that's what the campaign is about. I can't really speak to what Donald Trump is doing, but certainly the debate will be a chance for him to lay out his ideas, his proposals, and similarly, Hillary Clinton will have a chance to lay out hers, and I think it'll be very interesting for people to see them side by side and get an impression of which candidate has the better approach and better concept. And can you tell us what is exactly the American people wanted now for the next, for the incoming president, for the next president? What is supposed to be done for the countries? What is people expected for the new leader of America? I think it's the three issues you already named. I mean, it's the general, security and prosperity and well-being of the country. I mean, the president is primarily charged with looking out for the well-being and security of the country. Any president. The issues in America are there's
sort of extra sensitive issues. Many people are nervous about globalization, nervous about global issues such as climate change, kind of new issues that have not been campaign issues in the past. Immigration is a big issue this time. So there's a lot of, I would say, a lot of anxiety on the part of American voters this time around, maybe more so than last time, just because of the pace of change and new challenges that they're facing. Okay. At the next segment, we're going to talk about the foreign policy and what is the impact to Indonesia especially. Sure. But we have to go for the commercial break. Okay. Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan pelaksana tugas Duta Besar Amerika untuk Indonesia usai jeda. Saat lagi, tetaplah bersama Kabar Khusus. Bersama saya Dwi Anggia. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Brigita Manohara. Menuju Gedung Putih 2016. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Khusus Debat Calon Presiden Amerika 2016. Dan saya saat ini masih bersama dengan pelaksana tugas Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Mr. Mac Peters. Since you are mentioned that you want to discuss it in Indonesia, mungkin bisa berbahasa Indonesia. Mari, ya. Kita berbicara mengenai kebijakan ekonomi pertama dari 3 topik. Betul, apa dampaknya nanti kira-kira dari masing-masing kandidat dengan kebijakan masing-masing terhadap Indonesia khususnya? Saya kira siapapun akan menjadi presiden yang berikutnya di Amerika Serikat, saya yakin kebijakan luar negeri dengan Indonesia tidak akan banyak berubah. Itu kami ada satu kemitraan strategis, strategic partnership, yang disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Barack Obama bulan Oktober lalu. Ya. Dan dalam rangka kemitraan strategis itu kami bekerja sama dalam bidang ekonomi, dalam bidang lingkungan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang security, counterterrorism, dan itu masing-masing program akan dilanjutkan, saya akan oleh presiden yang berikutnya. Dan kami menganggap Indonesia sebagai penting, tidak hanya sebagai mitra bilateral, tapi juga sebagai tokoh dari regional, tokoh dari ASEAN, ASEAN dengan 500 juta orang, dan juga sebagai dengan peran penting dalam dunia. Indonesia menjadi anggota dari G20, dan baru-baru ini Wakil Presiden Yusuf Kala pergi ke UN General Assembly dan dia mengatakan Indonesia akan menaikkan peran dalam UN peacekeeping. Itu penting sekali. Berarti Indonesia makin lama makin penting. Memiliki peran penting. Ya, peran penting dari perspektif Amerika. Ya. Ya. Dan berbicara soal ekonomi, kita tahu sekarang ada Trans-Pacific Partnership. Itu ya. Dan Indonesia juga terlibat di situ. Tapi bagaimana dengan 2 kandidat? Kita tahu, we know that both candidates disagree with TPP. How do you see that? Betul, selama kampanye itu ada komentar tentang TPP yang sangat kritis oleh 2 kandidat. Tapi meskipun begitu, Presiden Obama masih tetap ingin dapat persetujuan dari Kongres untuk TPP itu, dan dia menganggap masih ada banyak pendukungan di Kongres itu, dan kami terus berusaha mungkin setelah kampanye bisa diteruskan ya. Walaupun Hillary Clinton juga sebenarnya tidak setuju dengan TPP. Tergantung, mungkin setelah kampanye sikap akan berubah, belum pasti ya. Berbicara soal securing Amerika, keamanan nasional di Amerika, dan bagaimana dampaknya terhadap global dan juga Indonesia khususnya Anda melihat dari masing-masing kandidat ini. Kami ada kooperasi yang kerjasama yang baik dengan Indonesia dalam segi security. Ya. Kami ada kemitraan khusus dengan TNI dan US Armed Forces Amerika Serikat. Dalam rangka kemitraan itu ada banyak exchanges. Ya. Berarti saya kira tahun ini 500 personel dari Indonesia sudah pergi ke Amerika Serikat untuk pelatihan dan hal lain.
dan juga ada banyak kegiatan di sini, misalnya Pacific Partnership di Padang, dan bulan November akan ada Cope West exercise antara pesawat terbang. Berarti kami sudah bekerja sama untuk mengamankan daerah ini bersama dengan Indonesia. Kalau berbicara mengenai salah satu kandidat, Donald Trump, kita tahu dia cukup agresif, cukup keras pernyataannya mengenai Muslim dan lain-lain. Dan kita tahu Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim cukup besar, terbesar malah di dunia. Apakah ini akan menjadi hal yang positif untuk Indonesia jika Trump terpilih sebagai presiden? Ya, ini komentar yang dibikin oleh kandidat Trump tentang para Muslim. Saya bisa mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri kami, bos besar saya, John Kerry, dia sudah menjelaskan bahwa itu sikap tentang orang Islam tidak sesuai dengan konstitusi kami dan tidak sesuai dengan nilai Amerika. Berarti saya kira itu mungkin campaign rhetoric juga, dan mungkin saya yakin tidak akan ada kebijakan seperti itu terhadap orang Islam. Tidak bisa dalam konstitusi kami dan dalam undang-undang kami, tidak bisa. Oke. Kita kembali lagi berbicara soal debat. Ini akan menjadi malam yang besar bagi Amerika dan bagi kedua kandidat. Anda tentunya mengikuti bagaimana debat sebelumnya di konvensi masing-masing partai. Apakah Anda akan memprediksi, khusus untuk Donald Trump, Donald Trump seperti apakah yang akan muncul dalam debat malam nanti, atau sesaat lagi yang akan tampil? Ya, apakah yang agresif atau mungkin little bit cool or more? Saya kira itu pertanyaan yang sedang dibahas di Amerika juga dalam Twitter dan Facebook, dan semua itu akan dilihat dengan teliti ya. Saya tidak bisa spekulasi, tapi saya kira yang penting ini kesempatan untuk para pemilih Amerika, mungkin 100 juta katanya, ini rekornya, untuk mereka bisa melihat langsung bagaimana sikap mereka tentang kedua kandidat itu secara langsung. Kalau satu kandidat ada sikap agresif atau tidak, saya tidak bisa spekulasi. Menurut Anda, apakah Hillary Clinton juga akan tampil bagus malam hari ini? Mengingat pengalamannya di pemerintahan sebagai Menteri Luar Negeri dan juga di saya kira itu kesempatan untuk dia juga memperlihatkan sikap dan kebijakan dia, dan saya kira kedua-duanya akan ada selama 90 menit, satu setengah jam, mereka akan ada banyak kesempatan untuk menjelaskan kebijakan mereka dan ide mereka. Dan tapi seperti untuk kandidat Donald Trump, saya tidak bisa spekulasi tentang kandidat Hillary Clinton, ya, masing-masing it's up to them, ya. Ada kurang lebih 9-10% ya yang belum memutuskan katanya, pilihan. Seberapa besar debat ini akan mempengaruhi keputusan para pemilih yang belum memutuskan ini? Saya kira ini bisa ada kesempatan, bisa ada pengaruh yang cukup besar, tapi masih ada waktu, dan masih akan ada debat antara kandidat wakil presiden juga, saya kira 4 Oktober, dan akan ada juga debat keduanya dan ketiga dari kandidat masing-masing. Berarti ini penting, tapi tidak akhirnya, ya. Itu mungkin masih ada waktu untuk debat lain setelah ini. Oke. Nah, setiap pemilihan akan ada debat terbuka seperti ini. Kalau Anda melihat, jika dibandingkan, memang ini belum dimulai debatnya, tapi kalau melihat ambience sekarang, bagaimana antusias warga Amerika tahun ini, 2016, dibanding dengan 2012, apakah Anda melihat perbedaan cukup besar? Saya kira ada ketertarikan yang cukup besar kali ini, seperti Ibu Andi mengatakan, ini mungkin 100 juta orang daripada 90 sebelumnya. Ya. Berarti ada ketertarikan yang cukup besar kali ini. Itu saya kira baik, sebab itu berarti secara demokratis orang Amerika akan memutuskan, ya. Itu makin kalau ada banyak orang yang tertarik, itu baik, ya. Itu berarti they're involved, ya. Itu saya kira itu
tanda yang baik untuk demokrasi Amerika. Oke, Anda mengikuti tentunya polling yang berlangsung di Amerika dan Apa? Ya, polling yang berlangsung. ada, ya. Posisi dua-duanya saling Katanya, kejar-kejaran. Saya kira cukup Ketat ya, cukup ketat ya katanya ya. Dan tapi berubah-ubah itu dinamis ya. Satu minggu dan minggu lain bisa berubah ya. Itu, ya. Tapi betul sangat ketat. Secara personal mungkin Anda tidak diperbolehkan komentar siapa yang akan memenangi Betul ya, election sebagai pejabat saya tidak komentar bisa. itu. Tapi mungkin Anda bisa memberikan gambaran suara perwakilan masyarakat Amerika. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari dua kandidat ini? Ya, itu seperti kami bicarakan tadi. Ini tentang isu yang dasar ya, ekonomi, peran dari pemerintahan dalam hidup orang, national security, imigrasi, ada semua isu yang sedang dibahas dan tiap pemilih harus memutuskan untuk dia dan untuk keluarga dia ya. Ada berapa banyak sekarang khususnya untuk di Indonesia, Mr. McPheeters, pemilih yang Amerika yang ada di Indonesia dan bagaimana mengakomodirnya untuk dalam election 8 November nanti? Saya tidak tahu dengan pasti, tapi saya kira mungkin kira-kira 10.000 orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Dan mereka ada pilihan, mereka bisa memutuskan untuk memilih. Mereka harus registrasi dalam negara bagian mereka. Tapi di kedutaan kami bisa membantu mereka dengan mengisi ballot dan mengirim itu kepada Amerika ya. Okay. Saya sendiri ada ballot dari. Boleh dilihat ya, contohnya seperti apa? Ya, nah, ini saya dari ya. Virginia ya, dan saya akan mengisi dan saya akan kirim mungkin besok bisa ya. Okay. Itu early voting ya. Early voting Yeah. untuk yang berada di overseas dari Betul ya. Amerika. Terima kasih. Baiklah, Mr. McPheeters, terima kasih sekali atas waktunya. Thank you for having us. Saya juga berterima kasih ya. Mudah-mudahan debat pertama ini benar-benar berjalan menarik dan memberikan informasi bagi pemilih yang belum memutuskan di Amerika. Thank you for your time this morning. Saya senang sekali. Terima kasih ya. Thank you. Nice meeting you. Baik, Bayu, demikian tadi perbincangan saya dengan pelaksana tugas Duta Besar Amerika untuk Indonesia. Dan sesaat lagi kita yakin ini debat akan segera dimulai. Saya harus kembalikan ke Anda di studio, Bayu. Baik, terima kasih Anggi, dan sekarang kami akan mengajak Anda langsung bergabung ke New York untuk menyaksikan debat perdana Capres Amerika Serikat. Berikut ini.